Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen file sharing dari Windows Server. Kalau ada yang sudah bekerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sering-sering folder, sering-sering file. Dari mana ya? Dari komputer Anda sendiri atau ke share teman Anda. Ambil dari sharing di komputer teman Anda atau komputer sendiri, sering-sering file dan folder. Kita bisa lakukan hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Namanya paling bagus kita bikin server sendiri yang dedicated, yang untuk digunakan tempat kita sharing folder kerjaan gitu. Contohnya di kesempatan kali ini kita akan bahas coba jadikan JKT4 ini sebagai DCP server berfungsi bikin buah folder namanya sales dan legal rent ya. Ada folder lagi yang bisa diakses untuk semua orang ya. Pertama kita ke server utama dulu. Server utama kita buka Active Directory, user and computer. Di sini pastikan kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya Lego. Grup Lego ini member adalah Surudi dan Yuni. Udah tahu kan cara bikin grup, terus nambahin orang-orang siapa saja. Nah, kemudian sales orang-orangnya ada si Bang, Iwan, dan Rati. Oke, kemudian ada user lain, contoh si Rina, Risan, dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Di JKT SVI1 di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing file. Biasanya sih bagusnya kita buat drive sendiri buat sharing file, tapi kita bikin aja di drive sih. Kita buat folder baru namanya share. Di dalam share ada folder lagi yakni general, legal, dan sales. General, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang cuma lihat isinya doang atau ngopi dari isinya ke komputer dia sendiri. Oke, caranya folder general ini kita klik kanan properties. Kalau ada yang sudah biasa sering folders pasti ngerti caranya ya. Bedanya kita ngelakuin ini di server. Kita masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini, share langsung dengan cara atau advanced sharing. Kalau cara biasa yang namanya cara biasa ditambahin aja nama orangnya, misalnya Rini, kemudian di add, klik find. Nah, ketik aja R, kemudian check names. Nah, tuh namanya, tapi kita lakukan cara yang lain karena ini bukan cara yang dibilang IT banget ya. Kita gunakan cara advanced sharing, dilakukan oleh admin sharing atau orang IT support. Klik aja advanced sharing, kemudian chatting yang share this folder. Jadi folder ini kita kasih nama apa aja, general atau nama lain. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses folder secara bersamaan mau berapa orang. Defaultnya 6777, banyak banget ya. Misalnya hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, 3 orang saja, 4 atau 10, bebas. Tapi untuk cara ini biar saja 16 orang. Kita masuk di bagian permission, klik permission. Artinya siapa saja yang bisa mengakses folder ini. Default FRU, default A1, berarti semua orang boleh mengakses. Kita perlu report, masukin satu persatu siapa yang boleh mengakses orang. Biarkan saja everyone
sedangkan permissionnya read saja. Kalau read saja berarti dia cuma bisa baca isinya, cuma lihat tapi nggak bisa ngerime, nggak bisa nambahin file, bikin folder, tapi dia cuma bisa copy dan ke foldernya, ke komputernya sendiri. Kalau bisa ngapa-ngapain kita full control aja, tapi jangan, apalagi nih folder bisa diakses semua orang, takutnya ada yang nggak kehapus, takutnya ada yang kehapus, repot. Kontrolnya buang, shanknya buang, biarkan saja read, klik, terus kemudian klik close. Sekarang folder general ini bisa diakses ke semua orang. Contohnya, oke, ini Windows Server, Windows Client, Windows 10. Siapa? Si Bambang, guru sales. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan saja run, kemudian back 2 kali nama servernya, CKT server 1. Kelihatan folder general. Si Bambang melihat isinya memang kosong, belum dia papain, belum juga. Oke, sebelahnya Rini juga bisa, nggak masuk grup manapun, tinggal masuk aja ke CKT Iwan, bisa lihat isinya tuh, general kosong juga. Kita kembali ke web server, di general misalnya teks dokumen, teks file, bla, oke, bla bla bla, kita isi aja begitu ya. Kita save sepertinya ini. Nah, ada isinya, bisa diakses, dia bisa buka isinya si Bambang, tapi kalau dia coba rem filenya dengan nama lain nggak bisa, dia nggak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder saringan ini. Dia nggak bisa bikin folder baru, nggak bisa, siapapun nggak bisa. Semua orang mengakses isi folder ini, tapi dia tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang maksudnya semua user yang terdaftar di Active Directory domain console ini di sukasuka.com. Ini salah satu cara untuk mengasar suatu folder. Sekarang kita kembali ke server. Kita sudah ke server lagi. Nah, di server ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu deh. Misalnya si Bambang ini kan member sales ini, dia kan member sales ya, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales aja. Kita lihat grup sales siapa aja sih, si Bambang, Iwan, dan Rati. Contohnya si Bambang login, sudah si login. Untuk share gampang seperti tadi, kita klik kanan properties, kemudian sharing, advanced sharing, kemudian share this folder, klik permission. Karena ini untuk di share ke grup tertentu aja, kita remove every-nya. Kalau nggak nanti berarti sama juga bohong dong. Kalau every-nya ada berarti semua orang yang bisa ngakses. Klik add, kita tambahkan grupnya, grup sales, kita ketik. Oke, kita tambahin, terus permission, mau ngapain, full control, shares, atau read. Read dia cuma bisa baca doang, full control sama full mirip aja ya sih. Kita klik full control supaya bisa dimodifikasi, orang-orang di grup sales bisa modifikasi sesuka mereka sesuai kebutuhan. Klik OK. Begitu juga dengan bagian security, kita edit, add, masukkan sales, check names, klik OK, kemudian ubah jadi full control, klik OK dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan, semua user yang ada di grup sales bisa masuk mengakses folder tersebut. Kita ke up on level. Nah, di network dia udah nemu nih, ada folder namanya sales. Bambang masuk bikin folder. Bambang bisa nambahin folder file baru teks dokumen. Si Bambang bisa edit isinya. Nah, dan si Bambang juga bisa ngopi dari sharingan ini dari folder sales di tempat sendiri.
paste, gampang ya. Untuk everyone, si general ini juga sama. Di general sekalipun dia read doang ya, tapi kita bisa copy isinya, bisa paste ke tempat kita sendiri, seperti itu. Itulah caranya. Sekarang si sales ini hanya bisa diakses oleh grup sales aja. Gimana orang lain bisa ngakses? Contohnya si Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini mana tadi? Server pertama, oke. Rini aman, bukan masuk grup manapun, dia bukan member manapun. Dia member ini member sepedaan yang tidak pernah bikin buat security member. Dia nggak masuk grup member sales maupun grup legal. Oke, sekarang bisa nggak dia si Rini ini mengakses folder sales? Coba double klik, bisa, karena tidak diberikan akses untuk save folder sales. Folder sales hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales. Paham ya? Gampang. Oke, kita coba lagi deh. Coba lagi legal. Kita bisa share juga untuk orang-orang legal saja. Advanced sharing folder, operation, run. Kita masukkan legal, check name. Oke, kemudian full control untuk tim legal saja, klik OK. Kemudian security, edit, add legal, kemudian check names. Oke, full control, klik OK lagi dan close. Sekarang kita lihat member legal siapa aja ya, tadi saya agak lupa. Rudy dan Yuni. Oke, jadi cuma Roni dan Yuni bisa mengakses folder legal. Kalau si Rini, si Bambang nggak akan bisa, pasti nggak akan bisa, si Bambang nggak bisa. Kemudian si Rini masuk legal nggak bisa masuk sales juga nggak bisa, karena dia si Rini, si Bambang bukan masuk ke bukan member dari grup legal. Oke. Grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang yang tentunya tergabung di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba ya, check out. Kita set out. Udah pernah lagi sih. Kita check out. Kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke JKT-XY1. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy bisa masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file, bisa rem file dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Gimana, paham? Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses orang-orang tertentu saja di luar grup. Contoh, kita kembali ke server. Di sini buat sebuah folder yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya folder bagi ini kita bisa sharing untuk satu orang saja atau orang-orang yang tertentu saja. Kita masuk ke bagian sharing, advanced sharing, permission. Kita remove saja. Misalnya siapa ya? Bambang deh. Bambang Irawan. Kemudian add lagi.
Misalnya Rini Amanda, read aja, saya contohkan, read aja bisa biar cepat. Security edit at Bambang, check names, kemudian Rini check names. Folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja. Sekarang kita coba cleanse-nya. Si Rudy ini coba kita kembali ke folder bisa nggak bisa masuk karena Bu Rudy nggak dikasih izin untuk mengakses folder ini, hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini. Kita coba ke si Bambang, kita kembali ke server utama, kemudian masuk ke folder lagi, bisa ngakses, cuma hanya read aja. Bambang nggak bisa bikin folder, nggak bisa bikin file karena cuma sekedar baca isinya doang. Tapi kita bisa ubah si folder lagi ini, permissionnya bebas, kita ganti mau 1 orang atau 2 orang ya. Sekarang gimana caranya manage folder yang sudah kita share? Ada caranya, gampang. Di server buka saja namanya computer management. Oke. Di nama kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada share. Nah, di sini kita bisa lihat folder-folder apa saja yang kita set dari server ini. Ada bagi, general, legal, sales, atau tadi kita bikin. Kita bisa atur dari sini folder bagi ini. Mau kita stop sharing gak apa-apa. Kalau kita stop sharing gak akan bisa orang bisa mengakses. Kita bisa ubah permissionnya juga. Klik kanan properties, nah terus share permission, kita lihat siapa saja yang bisa mengakses. Kita bisa ubah di sini tanpa kita memasukkan explorer, mengubah satu-satu ke foldernya. Ini lebih gampang pakai ini di computer management. Legal kita lihat share permissionnya bisa diakses oleh grup legal security-nya. Kita lihat sini juga, di sini diakses oleh juga permissionnya, bisa kita edit di sini. Nah, kita bisa edit di sini sama seperti tadi, kita buka folder explorer, kita lihat di sini folder-folder yang sudah di share. Kalau udah biasa share folder di network pas sudah gampang, pasti udah paham. Oke, kalau Anda sudah paham dan mudah, tolong praktek agar lebih paham lagi. Oke, itulah di kesempatan kali ini kita bahas manajemen files di Windows Server. Kalau begitu sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.